Sahabat Oikumene, jumpa kembali dalam program Kristen Dalam Berita bersama saya Santiani Manurung. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023 telah menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pendeta Jack Levin Manuputi sebagai Sekum PGI melalui wawancara dengan Pendeta Santiani Manurung pada hari Sabtu 18 Februari menyampaikan pandangan PGI tentang hukuman mati. Pandangan PGI terhadap vonis hukuman mati sudah jauh-jauh hari disampaikan. Dalam sidang MPL di Malinau, Kalimantan Utara sudah diarahkan penolakan kepada vonis mati. PGI berpartisipasi di dalam beberapa gerakan menolak vonis mati seperti kasus Tibo CS dan mengawal kasus Mary Veloso. PGI pada prinsipnya menolak hukuman mati dengan beberapa alasan. Gereja terpanggil untuk menyatakan kehidupan. Allah yang kita imani adalah Allah kehidupan. Gereja berpusat kepada Kristus yang memberi diri. Karena itu tidak ada orang Kristen yang mewartakan kekristenan tanpa Kristus sebagai pusatnya. Walaupun menariknya ketika banyak orang Kristen mendukung hukuman mati dengan mengutip perjanjian lama, namun justru mengabaikan sikap teladan Yesus Kristus. Kita harus jelas dan tegas bahwa pada nilai yang harus kita tempatkan pada peringkat paling atas adalah kehidupan. Bahwa dalam perjanjian lama ada ayat-ayat yang mendukung hukuman mati, perlulah kita bijak menafsirnya dan tidak sembrono menariknya keluar untuk membenarkan hukuman mati di dunia modern yang sangat berbeda dengan konteks era perjanjian lama. Demikian pernyataan Pendeta Jack Levin Manuputi. Kerap kali ada pandangan yang membenarkan hukuman mati dengan menganggap bahwa kekuasaan memutuskan sudah diberikan kepada negara dan kita harus menghormatinya. Ada yang mendukung hukuman mati dengan mengutip saran Paulus, yaitu agar kita patuh pada negara seperti yang ditulis dalam Roma 13 ayat 1. Sekum PGI menyatakan bahwa pandangan seperti itu bisa bias ketika kita tidak memahami konteks Paulus yang tinggal dalam kekuasaan kekaisaran Romawi dan harus memberi ruang bagi kekristenan sebagai minoritas yang hidup di tengah kekuasaan Romawi. Paulus harus memperlihatkan bahwa orang Kristen bukanlah musuh negara dan tidak bertentangan dengan semua kekuatan sipil. Sekalipun demikian, dalam sejarah hukuman mati, legitimasi kekuasaan negara bisa disalahgunakan, yaitu selain kegagalan pemerintahan, juga kegagalan pengadilan bisa terjadi. Katolik dan Protestan pada era ketika masuk dan terlibat di dalam kerajaan menerima hukuman mati. Namun dalam perkembangan kemudian menolaknya. Selama berabad-abad kita punya sejarah kelam bahwa gereja memegang otoritas sipil dan menerapkan hukuman mati. Vatikan bahkan memiliki algojo yaitu Giovanni Battista Bugatti yang memenggal kurang lebih 500 kepala dalam tugas eksekusi yang ditanganinya. Namun dalam kurun waktu kurang lebih 100 tahun, Gereja Katolik kemudian mengubah pandangannya secara drastis, terutama yang dimotori oleh Yohanes Paus Paulus II, yang pada masa mudanya menyaksikan dampak dari totalitarianisme Nazi dan Soviet yang memakai hukuman mati untuk menjalankan kekuasaannya. Karena itu, mereka kemudian menentang penggunaan hukuman mati. Dan saat ini Vatikan secara terbuka menggerakkan penolakan pada hukuman mati. Begitupun Paus Fransiskus terus mengupayakan secara aktif penghapusan hukuman mati dan mengajak umat Katolik untuk mengkampanyekan penghapusan hukuman mati. Sekum PGI pun menyatakan, lagi pula negara modern dianggap telah memiliki kelengkapan yang jauh lebih maju dan beradab untuk mengelola penghukuman. Karena itu semakin banyak negara yang telah meninggalkan hukuman mati. Pendeta Jack Levin Manuputi menjelaskan sikap beberapa gereja selain PGI yang dalam arak-arakan menentang hukuman mati. Adalah World Alliance of Reformed Churches atau disingkat WARC pada tahun 1989 menegaskan bahwa di mana hukuman mati diterapkan maka kasih penebusan Allah dilanggar. Deklarasi Dewan Gereja Sedunia World Council of Churches pada awal tahun 1990 memproklamirkan penentangan terhadap hukuman mati dalam mengambil nyawa manusia, yaitu merebut kehendak Tuhan.
Karena itu Dewan Gereja Sedunia merekomendasikan agar pemerintah menghapus hukuman mati dan meratifikasi protokol opsional kedua untuk Covenant Internasional Hak Sipil dan Politik tentang penghapusan hukuman mati. Beberapa gereja lain masih ada yang menerima hukuman mati, tetapi mereka tidak besar. Justru sebagian besar denominasi gereja Protestan, termasuk gereja Baptis, Episkopal, Lutheran, Metodis, Presbyterian, United Church of Christ menentang hukuman mati. Selama tahun 1960, para aktivis agama bekerja untuk penghapusan hukuman mati dan sampai saat ini melakukannya. PGI ada di dalam arak-arakan tersebut. Kita juga diingatkan pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak untuk hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pendeta Jack Levin Manuputi menegaskan bahwa hukuman mati bukan hukuman pencegahan efektif. Kasus narkoba yang dipidana mati bahkan di dalam penjara masih bisa melakukan transaksi. Dan juga pemegang otoritas ketika salah mengelola bisa jadi hukuman mati disalahgunakan dengan melakukannya kepada pihak yang tidak disukai. Kita memberikan ruang untuk anugerah pengampunan dan pertobatan itu terjadi. Dengan hukuman mati, kita manusia seolah menjadi punya hak untuk merampas ruang pertobatan. Apakah ketika ada orang yang merampas kehidupan, lalu kita dapat melakukan yang sama atas nama keadilan? Demikian Kristen Dalam Berita dari YKB GKI TV untuk gereja-gereja di Indonesia. Saya Santiani Manurung, sampai jumpa.